Sebenarnya koperasi itu sangat membantu sekali kepada anggota. Selama anggota itu memanfaatkan dengan positif, bukan konsumtif, kan gitu. Ya, artinya bahwa ada pengembangan usaha yang diberikan oleh koperasi, fasilitas koperasi, karena itu adalah milik mereka, dari mereka untuk pengembangan diri mereka. Daerah Malang memiliki kurang lebih 3 juta jiwa dengan luas 3.880 km persegi. Daerah Malang dikenal juga dengan kota pelajar dan memiliki ragam budaya seperti Malang Tempo Dulu, tari Beskalan Putri, tari Bantengan, dan topeng Malangan. Daerah Malang memiliki ketersediaan ruang usaha dari pemerintah untuk masyarakat. Menghadirkan koperasi di berbagai daerah menjadikan solusi untuk pengembangan sektor usaha yang ada di daerah Malang. Menghilangkan kemiskinan adalah salah satu visi utama dengan adanya koperasi. Kecamatan Pakis yang terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, memiliki koperasi unit desa yang menitik fokuskan visi untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Seorang pemuda bertalenta dan berprestasi yang baru menyelesaikan pendidikan S2-nya diamanahkan untuk melanjutkan perjuangan ayahnya dalam menjalankan usaha koperasi pertanian tebu yang dirintis oleh orang tuanya di KUD Pakis. Dengan pemikiran idealis setelah lulus pendidikan S2, awalnya pemuda tersebut tidak ingin bekerja menjadi petani. Tapi di sisi lain melanjutkan amanah orang tuanya menjadi tugas wajib pemuda tersebut untuk berbakti kepada orang tua. Awalnya, perjuangan pemuda tersebut tidaklah mudah, tapi secara perlahan dan usaha keras serta kemauan untuk belajar, akhirnya pemuda tersebut bisa menghadapinya. Pemuda yang memiliki jiwa sosialis yang tinggi dan mempunyai keinginan untuk tidak sukses sendiri, menambah semangat pemuda tersebut untuk mensukseskan dan mensejahterakan para anggota petani tebu di Kecamatan Pakis. Saya Dodi Yunarwanto. Kebetulan saya asli kelahiran Malang, 48 tahun yang lampau. Jadi sudah bukan pemuda, cuma saya di pertebuan sudah lebih dari 10 tahun ya. Jadi profesi utama saya memang petani tebu. Kalau dari awal sebelum terjun ke petani tebu, mungkin saya adalah lulusan untuk S1-nya dulu di STI Malang Kucetwara, karena pada waktu lulus yang lampau itu tahun 98 reformasi, sehingga sempat kerja 1 tahun lebih di BPR di Bangil. Situasi kondisinya reformasi, saya akhirnya mengambil studi S2 di Brawijaya, lulus tahun 2002 waktu itu. Kemudian saya berkelana bekerja bermacam-macam, mulai dari belajar wirausaha, itu punya rental komputer, lokasinya di belakang kampus Unmu, itu hampir 8 tahun. Saya bekerja apa saja sudah, situasi kondisinya memang waktu itu kerja cukup susah mendukung S2. Saya sempat ngajar di lembaga pendidikan diploma 1, namanya LPMBK, Lembaga Pendidikan Manajemen Bisnis dan Komputer, itu hampir 8 tahun lebih. Kemudian sambil rental komputer, selanjutnya juga bersama teman-teman di S2 dulu bikin CV, bikin konsultan. Di itu awal saya belajar bagaimana berwirausaha, bekerja sendiri. Di sisi lain pada waktu itu orang tua masih ada,
Saya tidak tertarik sekali dengan perkebunan sama sekali. Saya masih idealis, saya masih ingin dengan ilmu saya tak mencari bekal. Tapi di awal tahun 2010, saya masih ingat pada waktu itu malam tahun baru, ayahanda saya menginformasikan, memberikan pesan amanah pada saya untuk kalau bisa kamu nangong sawah, ponang tegalan, ngurmati tebu, lanjut no usaha hebat. Tapi karena entah pada waktu itu sebuah pesan yang bagaimana, saya oke saja, baik ayah, saya kalau manggil bapak ya pak, insya Allah saya nuruti apa. Aku kesel, aku capek. Ya kersane Allah, kehendak Allah, ternyata itu adalah pesan terakhir beliau. Malam tahun baru 2009 2010 itu 31 Desember 2009 beliau maturnya itu abah saya itu meninggal 5 Februari, jadi nggak sampai 40 hari itu pesan terakhir. Artinya saya berketapan semua pekerjaan-pekerjaan di luar saya selesaikan, saya konsentrasi di lahan dengan situasi seperti ya berduka, tapi saya juga harus bagaimana saya harus meneruskan usaha yang saya ini. Itu kalau kita bicara itu kadang saya kalau ngobrol sama teman-teman itu power of kepepet. Iya, saya kepepet karena mau nggak mau saya harus bagaimana caranya saya bisa survive, bagaimana saya bisa mempertahankan bisnis ini, bisnis orang tua saya ini. Tuh saya berawal dari situ 2010 saya mencoba terjun. Alhamdulillah situasi kondisi rekan-rekan kerja baik. Balik lagi bahwasanya di Al-Quran apabila orang tua kita meninggal maka teruskanlah silaturahminya baik kepada saudara, teman dan sebagainya, dan itu saya rasakan. Kemudian di 2 tahun perjalanan di Tebuan operasi KUD Pakis itu tiba-tiba ada pemilihan pengurus. Saya didapuk di kelompok tani itu saya diminta untuk maju sebagai bendahara. Oh, dari kelompok tani? Iya, pengurus lah waktu itu, belum tahu posisinya, pengurus. Ya, pemilihan dan saya masuk. Hingga saat ini akhirnya sampai dengan mulai 2012 sampai 2022 ini saya sebagai pengurus koperasi. Jadi kalau di Tebuan sudah hampir berarti 12 tahun. Kalau di koperasi saya 10 tahun. Menjadi pengurus, mulai pengurus itu 2012. Koperasi itu punya tujuan mensejahterakan anggota. Sebelumnya ketika saya belum menjadi pengurus pun itu sudah saya rasakan. Apa kebutuhannya petani? Pupuk dan modal kerja. Koperasi berarti harus apa? Supaya anggotanya bahagia dan sejahtera, menyediakan kebutuhan daripada anggotanya. Ternyata kalau di Pakis bisa memberikan saya, oh ya aku butuh pupuk, digolekno pupuk. Bayar ya utang oleh utang-utangan. Karena anggota dan nanti tebunya juga ada, dipercayalah saya sama koperasi. Ya wis, gak apa-apa ambil loh. Engko golek tebune kirim yo di Kebon Agung melalui KUD Pakis. Oke siap. Ono utang-utangan duit tak kayak diberikan pada saya butuh. Tak balik. Kira-kira kalau kamu jadi petani ya seneng nggak? Utang ini kok. Pasti kan. Kebutuhanku dipenuhi. Butuh pupuk ono, butuh duit ono. Wis aku kerja ayam. Engko lewis tukul jebret engko wayahe panen tak kirino di Kebon Agung melalui KUD Pakis. Itu contoh ketika aku jadi anggota. Keuntungannya itu. Karena apa syaratnya aku sudah menjadi anggota. Harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Ketika menjadi pengurus pun demikian. Ya, akan lebih mempermudah dalam arti bukan aku menyalahgunakan wewenang, enggak. Kalau aku utang ya tetap prosedural. Butuh jaminan, tak kayak jaminan. Aku duit tebu iki duit tak kayak modal kerjaku. Aku butuh pupuk. Ya mungkin karena jadi pengurus ya jadi lebih diperhatikan. Itu aja keuntungannya.
Jadi lebih diperhatikan, itu saja. Walaupun kita juga dengan anggota yang lain ya cukup perhatian. Ya, itu saja keuntungannya, itu lebih mempermudah kita menjadi anggota koperasi, itu mempermudah kita akan pemenuhan kebutuhan. Terima kasih yang pertama khususnya untuk ini ibaratnya Mendikbud atau apa ya, kurikulum manajemen koperasi kalau bisa ada untuk di setiap fakultas ekonomi, manajemen koperasi. Untuk apa? Untuk lebih secara formal mahasiswa itu mengenal dan mengetahui apa itu dunia koperasi. Dengan pendidikan formal ada di kurikulum mahasiswa manajemen koperasi ini, mahasiswa bisa lebih memahami, lebih mengerti apa itu arti koperasi sebagai badan usaha ya, yang berbadan hukum, yang dimiliki oleh anggota, yang juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tapi juga mensejahterakan anggotanya. Sehingga itu salah satu harapan saya untuk mungkin Menteri Pendidikan ya. Kalau kenapa juga di kampus kok sudah dihilangkan manajemen koperasi, saya tidak tahu. Kemudian yang utama bagi anak-anak muda ya, belajarlah berkoperasi. Karena di koperasi ini masih membutuhkan pemikiran anak muda yang lebih fresh, lebih memahami globalisasi, sehingga koperasi-koperasi ini bisa kalau dikembangkan oleh anak muda pasti akan lebih maju. Kemudian keuntungannya apalagi dengan di Kopma kalian bisa belajar organisasi, bisa belajar berwirausaha. Itu saja.